Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Sungguhnya barang siapa yang melangkahkan kakinya menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, ya. Allah akan mudahkan dia di dunia dan terlebih lagi tatkala di akhirat kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam babul mawaqit, tentang waktu-waktu salat, dan pada pertemuan lalu telah kita jelaskan tentang waktu-waktu salat dari salat subuh sampai salat al-isya. Sekarang kita masuk dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, ya. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Rasulullah sallam salat subuh. Fatashhadu ma'ahu an-nisa'u minal mu'minat. Maka para wanita, ibu-ibu juga hadir dalam salat subuh tersebut di masjid maksudnya. Mutalaffi'atin bimurutihinna, di mana mereka melipatkan kain-kain mereka di tubuh mereka, yang namanya murut, ya. Murut itu dijelaskan yaitu aksiyah mu'allamatun takunu min khazzin wa takunu min sufin. Murut adalah kain yang ada tanda-tandanya atau garis-garisnya, terbuat dari sutra atau terbuat dari suf. Suf itu artinya kain wol yang terbuat dari bulu domba, ya. Kemudian summa yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, maka tidak seorang pun yang mengenali para ibu-ibu tersebut karena al-ghalas. Al-ghalas adalah ikhtilatu dhiya'is subhi bidhulmatil lail, tercampurnya antara cahaya subuh dengan gelapnya malam. Hadis ini, ya, saya ulangi, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, laqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Maka ternyata yang salat subuh bukan cuma laki-laki saja, ibu-ibu juga, para sahabiat, ya, mereka juga salat subuh di masjid. Mutalaffi'atin bimurutihinna, mereka menggunakan kain-kain yang terbuat dari sutra atau domba-domba yang ada garis-garisnya, ya, dilipatkan ke badan mereka. Tsumma yarji'na ila buyutihinna, setelah selesai salat mereka pulang ke rumah-rumah mereka. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, ternyata tidak seorang pun yang mengenal mereka, tidak bisa membedakan ini siapa, tidak terbedakan. Kenapa? Minal ghalas, karena masih tercampur antara cahaya pagi dengan gelapnya malam. Kalau bahasa kita remang-remang, karena masih terlalu remang-remang, ya, sehingga tidak bisa kelihatan siapa si fulanah terbedakan dari si fulanah yang lain. Hadis ini inti pembahasannya adalah tentang bahwasanya Nabi bersegera dalam salat subuh. Nabi bersegera dalam salat subuh. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW kalau dikumandangkan azan,
beliau salat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu beliau yattaji', beliau berbaring di atas lambung kanan beliau. Sebenarnya mengatakan karena beliau letih salat malam sehingga beliau berbaring sebentar untuk menghilangkan keletihan. Setelah itu baru kemudian beliau salat subuh. Kemudian beliau salat subuh baca sekitar 100 ayat, 60 sampai 100 ayat ya. Mungkin setengah jam ya. Itu pun kalau selesai subuh belum mengenal orang-orang keluar dari masjid, belum ada yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Sudah kelihatan wanita-wanitanya, tetapi ini siapa tidak ketahuan. Kenapa? Karena masih remang-remang. Ini menunjukkan Nabi bersegera dalam salat subuh. Tidak menunda antara azan dan iqamat sampai lama sekali, tidak. Karena seandainya seorang menunda antara azan dan iqamat sampai 40 menit, kemudian dia salat lagi setengah jam, pasti setelah buyaran sudah kelihatan semuanya, sudah terang. Ya, sudah terang ya. Oleh karenanya menunjukkan Nabi antara azan dan iqamah tidak terlalu lama, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit ya, tidak terlalu lama ya. Kemudian beliau salat setengah jam. Setelah salat para wanita lebih dahulu pulang. Para wanita lebih dahulu apa? Pulang. Ya, laki-laki mungkin tinggal di masjid, para wanita segera pulang. Tatkala mereka pulang tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Ini maksud dari hadis ini, bahwasanya selesai salat subuh, Nabi selesai salat subuh masih dalam kondisi remang-remang, tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Nanti akan datang dalam hadis yang lain, wa kana yanfatilu min salatil fajr aw salatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Dalam hadis yang lain akan datang Rasulullah SAW selesai dari salat subuh tatkala seorang mengenal teman duduknya. Jadi istilahnya kalau Nabi selesai salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, buat dia kenal, si fulan. Sebelahnya dia belum kenal. Baru orang dekat yang dia kenal. Berarti masih sangat remang-remang. Ya, berarti belum terang. Kalau terang semuanya dikenal orang-orang yang hadir di masjid. Tetapi hina ya'rifu rajulu jalisahu. Yaitu kalau selesai salat subuh baru yang dia kenal adalah orang di sampingnya. Ini semua dalil bahwasanya Nabi bersegera salat subuh ya. Dan ini bantahan terhadap sebagian pendapat ulama terutama dari mazhab Hanafiyah di mana mereka memandang sunnahnya adalah mengakhirkan salat subuh. Ini dipraktekkan seperti di bermadzhab Hanafiyah seperti Turki ya, mereka mengakhirkan salat subuh berdasarkan hadis asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Kata Nabi SAW, kuningkanlah subuh. Asfiru itu isfirar, maknanya berwarna kuning karena itu pahalanya lebih besar. Mereka memahami hadis ini, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Kata Nabi, kuningkanlah langit. Kuningkanlah apa? Langit. Karena itu pahalanya lebih besar. Sehingga mereka di awal terbit fajar mereka tidak langsung sholat, tunggu sampai langit mulai kekuning-kuningan baru mereka sholat. Jadi mereka nunda. Menurut mereka itu hukumnya sunnah. Tapi ini dibantah oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih tadi. Nabi mulai sholat tidak tunggu mata langit apa? Menguning. Tapi masih gelap Nabi sudah sholat. Bahkan selesai sholat masih gelap. Jadi yang benar pendapat tersebut lemah, pendapat mazhab Hanafiyah. Adapun hadis tersebut asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri, ya tundalah atau jadikanlah langit sampai kuning, maka pertama hadis ini hadis yang lemah. Secara sanad hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, ditafsirkan oleh para ulama maksudnya panjangkanlah bacaanmu sampai langit menguning. Bukan mulai salat, tetapi bacalah salat subuh itu panjangkanlah bacaannya sehingga tatkala Anda selesai salat subuh langit mulai apa? Menguning. Itu takwil atau tafsiran dari kalangan para ulama. Yang benar hadisnya dhaif dan yang benar Nabi SAW tidak menunda salat subuh tapi bersegera salat subuh. Taib, hadis ini juga dalil bahwasanya boleh wanita menggunakan pakaian yang muallamat, yang ada tanda-tandanya, tidak harus putih polos, tidak harus hitam polos, tidak harus ya kuning polos ya. Intinya boleh ada tanda-tandanya, tapi ingat pakaian bagi wanita bukan untuk semakin menarik. Wanita memakai jilbab bukan untuk semakin menarik. Kalau mereka memakai jilbab untuk semakin menarik berarti salah tujuannya. Tujuannya wanita ya memakai pakaian jilbab agar tidak diganggu, agar tidak semakin menggoda lelaki. Bukan sebaliknya, memakai jilbab malah semakin menggoda para lelaki. Ya. Itu kalau begitu ada yang salah ya, ada yang salah di pakaiannya ya.
Adapun misalnya warnanya agak di atas kuning, di bawah merah, itu tradisi masyarakat Indonesia tidak jadi masalah. Jadi tidak harus warna hitam karena warna hitam tradisi orang-orang Arab. Tradisi orang-orang Arab. Adapun Rasulullah tidak pernah mengatakan pakailah warna hitam. Seandainya Nabi mengatakan pakailah warna hitam, maka kita katakan warna hitam adalah sunnah. Tetapi Nabi tidak pernah mengatakan demikian bagi para ibu-ibu. Oleh karenanya bebas mereka pakai warna apa saja, yang penting bukan untuk semakin apa? Menarik ya. Jadi ibu-ibu coba lihat-lihat jilbabnya ya. Kalau semakin menarik, aduh, ini berarti ada yang salah dengan diri saya, atau ada yang salah dengan jilbab saya, atau ada yang salah dengan yang lihat saya. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya boleh bagi wanita untuk hadir salat subuh. Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atin bimurutihinna." Ya, thumma yarji'na ila buyutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kata Aisyah, maka Nabi salat subuh dan para wanita hadir dalam salat subuh tersebut. Ini dalil bahwasanya para wanita boleh salat di masjid, ya. Salat subuh atau salat-salat yang lainnya. Nanti akan datang juga salat-salat Isya. Ya, salat Isya Rasulullah sallam menunda salat Isya lama. Rasulullah sallam qomat sampai Umar berkata, "Ya Rasulullah, raqadan nisa wa sibyan." Wahai Rasulullah, ibu-ibu sudah pada tidur, anak-anak sudah pada tidur. Cepat qomatnya ya Rasulullah. Ya, berarti para wanita hadir juga dalam salat apa? Isya. Hadir juga dalam salat Isya, hadir juga dalam salat subuh. Dan ini boleh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun." Janganlah kalian melarang para wanita untuk sholat di masjid. Kalau mereka hendak ke masjid, biarkan saja. Jangan kalian larang. Meskipun kata Nabi, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Meskipun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, lebih baik bagi mereka. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wanita meskipun mereka boleh salat di masjid, mungkin karena ingin mendengar lantunan bacaan sang imam atau ingin mendengar wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terkadang Nabi setelah salat beliau memberi wejangan kepada para sahabat, ya. Tetapi bagaimanapun yang lebih afdal adalah di mana? Di rumah. Yang lebih afdal adalah di rumah. Ya, bahkan saya bacakan hadis, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dari Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi. Annaha ja'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Humaid datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka." Ya Rasulullah, aku suka kalau salat bersama engkau, bersama Anda. Ingin bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Ya, saya sudah tahu bahwasanya engkau suka kalau salat bersamaku. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hijratiki khairun min salatiki fi dariki wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjid qaumiki wa salatuki fi masjid qaumiki khairun min salatiki fi masjidi." Nabi mengatakan kau salat, ya, di rumahmu lebih baik daripada kau salat agak keluar. Semakin kau semakin intinya, ya, maksud Nabi semakin engkau semakin terjauhkan dari pandangan lelaki, semakin lebih baik, ya. Kalau di kamarmu lebih baik daripada di ruang tamu misalnya. Semakin dia terpingitkan dalam salat itu semakin baik. Sampai kata Nabi, "Wa salatuki fi masjidi qaumiki." Kau salat di masjid kaummu, di masjid kampungmu, ya, khairun min salatiki fi masjidi. Lebih baik daripada kau salat di masjidku, daripada Masjid Nabawi, ya. Sampai Nabi berkata, salatmu di masjid kaummu lebih baik daripada salatmu di masjid kaumku, di masjidku. Dan salatmu di rumahmu lebih baik daripada salat di masjid kaummu. Ini dalil bahwasanya wanita salat di rumah lebih afdal. Wanita salat di rumah lebih afdal. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya wanita salat di masjid lebih afdal daripada salat berjamaah di masjid.
Dan kita tahu bahwasanya salat berjamaah di masjid pahalanya 27 kali lipat. Berarti wanita kalau salat di rumah pahalanya juga 27 kali lipat. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan ini bentuk pemulihan Islam terhadap wanita. Laki-laki kalau ingin meraih 27 derajat, dia ke masjid baru bisa dapat 27 derajat. Adapun ibu-ibu, mereka salat di rumah, mereka sudah dapat 27 derajat. Ya. Karena kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid mereka. Berarti solat di rumah lebih afdal daripada solat di masjid. Ini saya sering ditanyakan, Ustaz, kami para wanita jemaah haji, lebih afdal mana, solat di hotel atau solat di Masjid Nabawi? Saya bilang secara solatnya maka lebih afdal di hotel. Di hotel anti lebih tertutup, tidak terlihat laki-laki, tidak harus keluar sana sini, tidak harus melewati para lelaki. Lebih afdal daripada salat di Masjid Nabawi. Karena Nabi yang bilang sama Ummu Humaid, salatmu di rumahmu lebih bagus daripada salat di masjid kaummu, dan salatmu di masjid kaummu lebih bagus daripada di masjidku. Kenapa? Karena untuk ke Masjid Nabawi dia harus banyak harus keluar jalan melewati para lelaki untuk bisa sampai ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seorang wanita sedang hajian, kemudian dia di kamar sholat sendiri, habis sholat kemudian dia ngobrol sama jemaah haji yang lain, mending dia ke Masjid Nabawi baca Quran sampai Isya. Ya. Terus ada ibu yang bilang, Ustaz, kalau lebih sholat lebih bagus di hotel daripada di Masjid Nabawi, ngapain kita ke masjid, ngapain kita umroh, kita haji? Ya sudah, yang larang kamu ke Masjid Nabawi siapa? Kamu ke Masjid Nabawi aja. Tapi kalau kamu nanya, saya bilang lebih afdal di mana? Di hotel ya, daripada di Masjid Nabawi. Yang bilang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena maslahat yang besar di sana, maslahat wanita tidak terlihat oleh para lelaki. Makanya hukum asal wanita adalah di rumah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian wahai istri-istri Nabi menetap di rumah-rumah kalian. Maka seorang wanita harus membiasakan diri untuk betah di rumah. Ya. Jangan betah di mall ya. Betahnya di mana? Di rumah. Ya, bikin rumah jadi waliyasa'aka baituk. Jadikanlah rumahmu menjadi rumah yang lapang, senang di rumah. Gimana caranya? Ya atur aja. Rumah bersih, ada harum-harumnya, ya. Indah dilihat. Enggak apa-apa, yang penting nyaman di rumah. Karena kata Nabi arba'un minas sa'adah, di antara 4 kebahagiaan adalah baitun wasi', rumah yang luas. Orang punya rumah luas, lihat rumah enak dilihat ya, senang di rumah, itu nyaman, itu berarti sudah benar, berarti wanita tersebut di atas fitrahnya. Tapi kalau wanita di rumah gatal pengen keluar terus ya, kalau apa namanya dalam rumah gelisah ya, gelisah, pengennya keluar, telepon sana telepon sini, ukti kamu di mana, ukti kamu di mana, wah udah ini berarti ada yang nggak beres, ada yang nggak beres ya. Ya berarti dia keluar dari fitrahnya. Fitrahnya wanita suka di rumah ya, suka di rumah. Sesekali pergi keluar itu wajar, manusia. Oh ibu-ibu juga butuh jalan-jalan. Tapi kalau hukum asalnya jalan-jalan sesekali di rumah, ini berarti nggak beres. Berarti nggak beres. Ya ibu-ibu tahu diri lah ya. Ya. Sampai-sampai untuk masalah sholat saja, padahal di masjid 27 derajat, Nabi tetap menyuruh lebih afdal di mana? Di rumah. Kenapa? Karena wanita kalau keluar dari rumahnya, ya, urusannya bukan dengan diri dia saja, urusannya dengan orang lain, lelaki lain yang melihatnya. Apa kata Nabi SAW? Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istasrafa syaitan. Sungguhnya wanita itu aurat. Kalau dia keluar rumah maka syaitan mengintainya. Istisraf itu begini bahasa Arab. Istisraf yaitu syaitan mengintai. Siap untuk dijadikan umpan bagi para lelaki ya. Ya. Terkadang wanita saja keluar tidak berhias, laki-laki sudah dibisik-bisikin sama setan. Ya. Ada cewek lewat dari sana, ada cewek lewat sebelah sini. Nanti laki-lakinya, firasat saya benar. Padahal dari setan yang bisikin. Bukan firasat tapi dari setan. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah mengatakan jika wanita cantik, terkenal cantik, tidak boleh ke masjid ya. Tidak boleh ke masjid. Jadi ibu-ibu kalau terkenal cantik ya, jangan ke masjid. Jangan ke masjid. Karena itu menggoda para lelaki. Imamnya bisa
bisa gemeteran melihat ibu-ibu ya. Ya, makanya. Kalau wajahnya pas-pasan lah bolehlah ke masjid. Tapi kalau cantik tidak boleh. Ini benar para ulama mengatakan al-mar'ah al-masyhura bil jamal, wanita yang terkenal cantik ya, jangan ke masjid. Bukan wanita yang merasa cantik ya, enggak ya. Bukan wanita yang merasa cantik, tapi wanita yang benar-benar cantik tidak boleh ke masjid. Dari mana dia tahu dia cantik? Ya banyak orang bilang, "Ukhti kamu cantik sekali, Masya Allah." Ukhti, ya itu berarti beneran. Kalau satu dua orang bilang, ya mungkin cuma gombal. Tapi kalau yang bilang banyak, ya. Kalau suaminya bilang kamu cantik, masih belum tentu ya. Tapi kalau banyak perempuan datang bilang, "Ukhti kamu cantik sekali, Masya Allah," berarti dia cantik. Berarti dia cantik. Maka jangan sering keluar rumah. Jangan sering keluar rumah. Akan bisa menggoda lelaki. Lelaki kalau lihat perempuan cantik pasti tertarik. Kalau dia masih normal ya, pasti tertarik. Ya, kalau cantik ya pasti tertarik. Ya. Oleh karenanya terkadang wanita baik tidak berniat memfitnah siapapun dan dia tidak berias, tapi karena dia aslinya cantik, orang lihat pasti terfitnah. Orang lihat pasti apa? Terfitnah. Ya. Ya, maka dianjurkan untuk di rumah ya. Lebih baik sholat di rumah daripada di masjid, meskipun tidak dilarang. Nah, kalau seorang wanita ke masjid, hendaknya dia menjaga dirinya, jangan dia berias, jangan dia berhias. Kalau dia bisa pakai cadar itu lebih afdal ya. Ya, kalau bisa pakai cadar tentunya lebih afdal. Kalau tidak maka jangan dia berhias dan jangan dia berias ya. Khawatir dilihat oleh lelaki tertarik dengan kecantikan rupa sang wanita. Oleh karenanya ya, para ulama juga menjelaskan bagi wanita yang lebih afdal pengajian di rumah. Wanita lebih afdal pengajian di rumah. Ini dibahas dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari ya. Waktu para wanita melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya ghalabana ar-rijal alaik." Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, para lelaki mendominasi engkau, kami tidak dapat jatah untuk pengajian. Berikanlah waktu kami untuk pengajian." Maka dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mau'idukunna fi baiti fulanah." Maka waktu kita untuk pengajian di rumahnya ibu fulanah ya. Jadi Nabi menyuruh para sahabat untuk ngumpul di rumah seorang wanita, kemudian Nabi datang memberi wejangan di rumah tersebut. Ya, karena wanita di rumah lebih afdal dalam hal salat, dalam hal pengajian dan dalam hal yang lainnya ya. Ya, lebih afdal di rumah. Tapi kalau ada kemaslahatan seperti sekarang ke masjid, mungkin rumah tidak cukup, harus ke masjid ya tidak mengapa di masjid. Tapi kalau rumah besar lebih afdal di rumah selama tidak menimbulkan fitnah. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi ayahnya Abdullah bin Haram. Ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil dhuhra bil hajirah." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di waktu hajirah. Hajirah itu artinya di waktu sangat terik panas. Ya, waktu matahari benar-benar di atas baru saja tergelincir ya. Kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Disebut dengan al-hajirah. Al-hajar artinya meninggalkan. Di waktu orang-orang meninggalkan, maksudnya di waktu orang-orang meninggalkan pekerjaan, di waktu panas tersebut, biasanya mereka istirahat. Disitulah Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur. Ini menunjukkan Nabi juga bersegera untuk sholat zuhur. Wal asra wasyamsu naqiyatun. Dan Rasulullah SAW sholat asar waktu matahari masih bersih. Matahari masih bersih, belum ada kuning-kuningnya. Ya masih apa? Masih terang benderang, masih bersih, belum ada merah-merahnya, belum ada kuning-kuningnya. Wal maghriba idza wajabat. Dan Nabi salat maghrib idza wajabat ya. Tatkala matahari tenggelam. Sudah kita jelaskan kemarin, waktu salat maghrib bukan tatkala matahari baru tenggelam, tapi tatkala sempurna tenggelam baru waktu salat maghrib dan waktu saatnya berbuka puasa. Kemudian
Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Adapun Nabi salat Isya terkadang begini, terkadang begitu. Idza ra'ahu mujtama'u ajjal. Kalau Nabi melihat para sahabat sudah berkumpul, Nabi menyegerakan iqamat. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Nabi melihat para sahabat menunda-nunda, belum berkumpul, maka Nabi tunda salat Isya-nya. Wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Adapun waktu subuh Nabi salat tatkala waktu golas, tadi waktu tercampurnya antara gelapnya malam dengan cahaya subuh, yaitu waktu remang-remang. Ya. Di sini menjelaskan juga waktu-waktu salat sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi kita ingatkan kembali, waktu zuhur kapan mulai? Tatkala matahari baru saja bergeser dari timur ke barat, di tengah langit. Di tengah langit bergeser dari timur ke barat, bayangnya memanjang ke arah barat, kemudian mengecil berhenti, kemudian tatkala bayangan mulai berpindah ke arah timur, itulah waktu salat apa? Zuhur, ya. Waktu masuk salat zuhur. Dan asar, dan ini berlaku sampai kapan ibu-ibu? Sampai kapan akhir waktu? Sampai bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Sampai panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Kemudian masuk salat waktu asar, dan di antara dalil Nabi salat asar waktu matahari masih bersih, dan ini menyelisih pendapat sebagian ulama yang mengatakan waktu salat asar dimulai tatkala panjang bayangan benda 2 kali panjang benda tersebut. Ya, ini sebagian ulama berpendapat waktu salat asar dimulai tatkala panjang bayangan benda 2 kali panjang benda tersebut. Itu tidak benar. Kenapa? Kalau waktu salat asar dimulai panjang benda 2 kali, panjang bayangan 2 kali panjang benda, maka sudah tidak bersih lagi matahari, sudah mulai ada kuning-kuningnya. Jadi yang benar waktu asar dimulai tatkala panjang bayangan sama dengan panjang benda. Ya. Kemudian kapan berakhir waktu salat asar? Tatkala 2 kali panjang benda. Panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Maghrib jelas tatkala matahari terbenam. Jadi bulatan matahari hilang dari cakrawala, itulah waktu salat maghrib. Sampai kapan? Sampai cahaya merah hilang. Asyafaqul ahmar, warna-warna merah di langit sudah hilang, berarti sudah masuk waktu salat Isya. Adapun salat Isya, Nabi melihat kondisi. Nabi tidak konsisten dalam qomatnya. Terkadang Nabi menyegerakan salat jika melihat para sahabat sudah berkumpul. Ini menunjukkan Nabi melihat maslahat para sahabat. Kalau jamaah sudah ramai, sudah kumpul, Nabi segera qomat. Tapi kalau ternyata para sahabat belum datang, mungkin ada keperluan, ada kejadian sesuatu sehingga mereka lambat, Nabi tungguin sampai mereka berkumpul, baru kemudian Nabi salat Isya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abil Minhal Sayyar bin Salamah. An Abil Minhal Sayyar bin Salamah. Qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Faqala lahu abi. Kata Abul Minhal, saya dan ayahku menemui Abu Barzah al-Aslami. Maka ayahku berkata kepada Abu Barzah al-Aslami, "Kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah?" Bagaimanakah dahulu Nabi salat 5 waktu? Faqala kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula. Nabi salat zuhur, al-hajir tadi, salat di mana waktu orang meninggalkan pekerjaan karena saking panasnya orang istirahat. Yang kalian sebut dengan salat yang pertama. Hina tadhhadu syams, tatkala matahari tergelincir dari tengah langit menuju ke mana? Ke barat. Wa yusalli al-'asr, kemudian Rasulullah SAW salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun. Kemudian salah seorang setelah salat asar, dia pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah dan matahari masih terang. Belum redup, berarti masih panas. Berarti menunjukkan Nabi salat asar segera.
Nabi sholat asar apa? Segera. Karena selesai sholat, setelah berzikir, ya kemudian seorang sahabat pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah, masih apa namanya? Masih terang. Berarti Nabi segera sholat asarnya. Dan ingat kota Madinah waktu itu tidak begitu luas. Ya. Anda tahu pagar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan kecil dulu. Ya. Rumah-rumah para sahabat itu kira-kira disekelilingi pagar tersebut. Jadi pagar Masjid Nabawi itu kira-kira pagar kota Madinah. Kira-kira pagar kota Madinah di zaman Nabi SAW. Makanya Nabi kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi pergi ke Tanah Lapang. Tanah Lapangnya mana? Yang sekarang jadi posisi Masjid Gomama. Antum tahu Masjid Gomama? Perlu digambar kah? Ya. Jadi yang besar. Ini Masjid Nabawi kira-kira begini ya. Gimana? Gini kan? Ya, kira-kira beginilah. Masjid Nabawi. Ini kiblat. Kiblatnya kemana? Selatan. Sini timur. Sini apa? Barat. Sini utara, ya. Utara. Apa timur? Sini timur. Di sini timur ya. Rumah saya sebelah sini ya. Baik. Kiblat. Nah, ada pagar mengelilingi, ini pagar ya. Pagar luas ya pagar. Ini pagar. Di sini Baqi ya. Di sini kuburan Baqi ya. Nah, ini pagar ya. Masjid Nabawi dulu kan kecil, cuma di sini Masjid Nabawi. Aslinya cuma di sini. Nah, rumah para sahabat kira-kira di sini. Para ulama mengatakan pagar yang mengelilingi Masjid Nabawi inilah dulu pagar kota Madinah. Ya, tatkala Madinah mulai dipagar. Jadi kota Madinah itu kecil dulu cuma segini. Nah, di sini ada yang namanya Masjid Gomama. Di sini Masjid Gomama dulu masih sempat sholat, sekarang sudah tidak. Warna batu, dia warna apa? Warna bata. Ya. Di sininya ada begininya putih, kubahnya berapa gitu putih. Ya, di sini. Sini ada Masjid Abu Bakar ya. Nah, di sini sebelah timur, sebelah barat. Nah, di sinilah dulu Nabi sholat, tempat sholat Id, lokasi sholat Id. Maksudnya Nabi kalau sholat Id keluar kota. Kotanya ya ini maksudnya, Bang. Ini keluar kota. Jadi agak jauh keluar, areal jauh, padahal kalau sekarang dekat ya. Kalau sekarang sudah terhitung apa? Dekat. Maksudnya dalam hadis itu kan disebutkan Rasulullah selesai sholat asar, kemudian seorang setelah sholat asar zikir, dia pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah. Bukan berarti dia pergi jauh sana Madinah sekarang. Nah, kalau pergi sekarang dia pasti sampai sana sudah menjelang maghrib ya. Ya, apalagi kalau jalan kaki ya. Maksudnya daerah sekitar sini. Dia berjalan mungkin sekitar 15 menit ke ujung kota Madinah, sekitar sini, dan matahari masih apa? Masih terang, ya, masih terang. Faham maksudnya? Maksudnya Nabi bersegera dalam sholat asar. Bersegera dalam sholat asar. Kemudian kata sang perawi, wa nasitu ma qala fil maghrib. Saya lupa apa yang dijelaskan oleh Abu Barzah Al-Aslami tentang sholat maghrib. Ini menunjukkan amanah sang perawi. Jadi Abul Minhal menjelaskan bahwasanya Abu Barzah Al-Aslami, sang sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami, menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Zuhur dia jelaskan, asar dia jelaskan. Waktu dia bilang maghrib, saya lupa dia ngomong apa tentang maghrib. Maka sang perawi amanah, dia tidak ngarang-ngarang. Dia bilang saya lupa apa yang dia jelaskan tentang sholat maghrib. Kemudian kata Abu Barzah Al-Aslami, wa kana yastahibbu an yuakhira minal isya allati tad'unaha al-atamah. Dan Nabi suka mengakhirkan salat isya. Dan ini dalil bahwasanya menunda salat isya adalah sunnah selama tidak merepotkan. Kalau ternyata misalnya kita tinggal di suatu kompleks tersebut orang-orangnya sudah mengenal sunnah semuanya, lantas mereka bersepakat kita salat isya jam 9, bagus, enggak apa-apa.
Tapi sekarang susah diterapkan. Orang semua ingin tidur cepat. Orang Indonesia jam 9 sudah hilang ingatan semuanya. Kalau di Saudi jam 9 masih terang. Masih belum apa-apa ya. Nanti jam-jam 12 baru mulai hilang ingatan. Kalau Indonesia jam 9 sudah hilang ingatannya. Sudah tidur maksudnya ya. Jadi seandainya suatu kampung sepakat untuk menunda salat Isya ditunda jam 9, setengah 10, maka itu afdal, lebih afdal karena Nabi suka mengakhirkan salat Isya. Oleh karenanya boleh bagi wanita karena dia tidak terikat dengan salat di masjid, dia boleh mengakhirkan salat ya. Mengakhirkan salat, dia tunggu waktu sambil baca Quran, sambil berzikir, kemudian dia mengakhirkan salat menjelang tidur, bagus, itu afdal. Tetapi jangan sampai ketiduran ya. Ya. Aduh, saya mau akhirkan salat. Terus gimana? Nonton sinetron? Enggak boleh. Ya. Ya. Jadi isi waktunya dengan berzikir, berdoa dan yang lainnya baru kemudian dia salat Isya. Yang kalian sebut dengan al-atamah. Wa kana yakrahu nauma qablaha. Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kebablasan tidak salat Isya. Ya, orang dahulu kerja siang hari, habis siang mereka tidur sebentar, kemudian sore mungkin kesibukan lagi. Nah, mereka di malam hari sudah sangat ngantuk. Kalau tatkala malam sudah tiba mereka sangat ngantuk. Nah, kalau mereka apalagi siang harinya bekerja, mereka tidur ternyata sebelum Isya, khawatirnya Isyanya kebablasan. Maka Nabi tidak suka tidur sebelum apa? Isya. Tidak sampai derajat haram, tapi Nabi tidak suka ya. Kecuali seorang dalam kondisi sangat letih, kemudian dia ada jam waker untuk bisa bangun salat Isya, ya enggak apa-apa. Tapi asalnya seorang menunda, sabar sampai salat Isya baru kemudian dia tidur. Wal haditsa ba'daha, dan Nabi tidak suka ngobrol-ngobrol setelah salat Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati, dan Nabi selesai dari salat subuh, hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, tatkala seorang mengenal teman duduknya. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah, dan Nabi ya membaca dalam salat subuh yaitu antara 60 ayat sampai 100 ayat. 60 ayat sampai 100 ayat. Tapi beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Di antaranya yang lain adalah Nabi tidak suka ngobrol setelah salat Isya. Nabi tidak suka ngobrol setelah salat Isya ya. Oleh karenanya terutama kita para lelaki ya, jangan suka ngobrol setelah salat Isya ya. Para ulama mengecualikan 3 perkara. Pertama, begadang karena nuntut ilmu. Yang kedua, begadang terkadang ngobrol setelah Isya karena menjamu tamu. Terkadang tamu datang setelah Isya kita temani sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu. Ya. Yang ketiga, tatkala kita ngobrol sama istri kita. Ya, tatkala kita ngobrol sama istri kita. Ya, karena hukum asalnya Nabi benci orang ngobrol setelah salat Isya. Kenapa? Dianjurkan setelah salat Isya masing-masing sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan zikir, apa dengan baca Quran ya. Agar waktu tidak terbuang. Ya, kita baca setengah juz Al-Qur'an, kita baca buku, kita dengar ceramah ya. Sibuk sendiri-sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal. Hukum asal. Namun boleh kita ngobrol, menghabiskan waktu kita dengan orang lain karena 3 sebab. Pertama, karena nuntut ilmu. Kedua, tadi karena apa? Menjamu tamu. Yang ketiga apa? Ngobrol dengan istri ya. Ini tidak mengapa. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab judulnya Bab As-Samar fil Ilm, bab tentang begadang karena ilmu. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlihi sa'atan tsumma raqada. Aku pernah nginap di rumah bibiku, rumah Maimunah, itu rumah istri Nabi. Dan aku mendengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa saat, kemudian Nabi tidur. Ini dalil bahwasanya sunnah bagi seorang lelaki ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Bahkan kata Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari bawakan hadis ini tentang obrolan suami dengan istrinya, antara Nabi dengan istrinya Maimunah. Nah, Imam Bukhari bawakan dalam bab begadang karena nuntut ilmu. Padahal ini bukan nuntut ilmu, tapi pembicaraan suami istri. Tapi menurut Imam Al-Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ini dalil bahwasanya sebagaimana seorang begadang nuntut ilmu dapat pahala, demikian juga tatkala seorang suami ngobrol dengan istri sebelum tidur juga dapat
pahala. Dua-duanya merupakan sunnah. Dua-duanya merupakan sunnah. Oleh karenanya para ikhwan, para bapak-bapak sekalian, jangan terlalu banyak ngobrol. Jangan terlalu sering bertemu dengan kawan-kawan, terutama tatkala setelah malam hari. Kalau ada keperluan tidak apa-apa, sesekali ketemu teman lama, ya. Tapi kalau tiap hari ketemu teman lama itu nggak benar, itu temannya nggak lama lagi berarti. Ketemu terus namanya bukan teman lama lagi. Sesekali dah lama nggak ketemu wajar, ya. Atau ada rapat masalah agama, bicara tentang dakwah, bicara tentang, ya kalau bisa waktu tidak ba'da isya lebih afdal. Tetapi terkadang kita tidak bisa ketemu kecuali setelah ba'da isya. Maka tidak mengapa, berarti kita sedang begadang karena dakwah. Tidak ada masalah. Tapi ngumpul-ngumpul tiap malam, ngobrol, ngopi, kemudian ada kopi baru ini, kopi baru terus ada apa lagi macam-macam, ya. Macam-macam, ada madu ini, madu baru, madu lama. Bukan cuma kopi baru. Ngobrol terus habis waktu ketawa ketiwi tiap hari seperti itu. Yang korban siapa? Istri, anak-anak. Kapan mau ngobrol sama istri? Ya. Kapan mau ngobrol sama istri? Kemudian kapan mau kasih nasihat sama anak-anak, putra-putri kita, sementara kita sibuk ketawa ketiwi sama kawan. Anak-anak butuh nasihat, putri-putri kita butuh wejangan, putri-putri kita butuh belayan dari ayahnya, ya. Benar, kita semua kekurangan, kita tidak ada waktu untuk memberi nasihat kepada anak-anak kita. Maka jangan habiskan waktu kita, terutama pada isya, itu waktu untuk keluarga. Entah Anda waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk apa? Keluarga. Istri sangat menanti kedatangan kita untuk ngobrol dengan kita. Kita harus kasih waktu untuk istri untuk ngobrol. Kasih waktu. Nabi kasih waktu, Nabi yang super sibuk. Siapa yang mengaku lebih sibuk dari Nabi? Saya rasa tidak ada. Siapa yang mengaku lebih sibuk dari Nabi? Enggak ada yang lebih sibuk dari Nabi. Banyak urusan diurus oleh Nabi SAW. Urusan umat, urusan perang, urusan kota Madinah, belum lagi urusan agama dan banyak urusan. Tapi Nabi menyempatkan waktu ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Jadi para bapak-bapak sekalian kalau pulang dari kantor, ajak ngobrol sama istri. Ajak istri untuk ngobrol. Ya, 15 menit, 20 menit, 30 menit, ya. 40 menit sudah, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Papi belum selesai ini ceritanya. Sudah 40 menit. Besok papi mau kerja bilang. Biar kita ngobrol lagi besok, to be continue, ya, jangan. Ya. Bawa pasang alarm, pokoknya sudah mau 5 menit, sudah mau habis, titit 5 menit lagi berarti habis. Ya, karena perempuan terkadang kalau kita aja ngobrol, dia ngobrol ngalor ngidul, ya. Sana sini ngalor ngidul ngalor. Ya akhirnya apa? Waktu kita juga terbuang. Tapi harus ada waktu ngobrol buat istri. Istri rindu ingin ngobrol sama kita. Akhirnya tatkala kita tidak menghidupkan suasana ngobrol dengan istri, akhirnya masing-masing sampai di rumah masing-masing pegang gadget. Masing-masing tenggelam dalam dunia gadgetnya. Istri pun demikian, sibuk dengan Facebooknya, gini-gini. Terus nggak berhenti. Laki-laki juga sama, nggak berhenti. Coba kalau buat elus kepala kan bagus, Ustaz. Ini buat elus HP. Jadi akhirnya masing-masing sibuk dengan dunianya, sehingga kenikmatan hidup rumah tangga hilang seperti itu. Sudah kalau sampai rumah sudah HP selesai dulu, ya kita ngobrol. Oleh karenanya ada sebagian di Arab Saudi, mereka ada pertemuan kerabat. Waktu mereka mau masuk ke dalam rumah diundang, ditulis tolong HP-nya taruh di sini. Semuanya taruh HP di luar. Baru karena kalau semuanya bawa HP, silaturahmi enggak jalan. Masuk masing-masing ngobrol sendiri, masing-masing main HP sendiri, ya. Subhanallah, ya. Anak, bapak, ibu semuanya HP sendiri. Di kamar, satu kamar tapi masing-masing apa? HP. Pembantunya juga mungkin HP sendiri. Lengkap. Jadi kapan mau ngobrol sama istri? Oleh karenanya, ini terutama bagi laki-laki, karena hal ini mereka yang atur. Mereka yang bisa menciptakan suasana di rumah. Hukum asal Nabi tidak suka ada obrolan setelah Isya. Karena kalau Anda ngobrol sama teman-teman keseringan, akhirnya apa? Waktu terbuang. Anda enggak bisa bangun malam, enggak sempat baca Quran, ya. Apalagi mau salat lail, apalagi mau salat witir, enggak sempat. Waktu habis untuk ngobrol sama teman. Kalau sudah tidur jam 12, ngantuk, gimana mau bangun sebelum subuh? Ya. Azan pun bangun dengan setengah mati, ya. Berjalan dengan goyang-goyang menuju masjid, ya. Ya.
Kenapa? Karena saking ngantuknya ya. Maka kurangi obrolan. Kemudian kalau kita tiap malam juga ngobrol, akhirnya kita ngalor ngidul, mulai gibah sana gibah sini. Ya, hari pertama ketemu ngobrol tentang kita, hari kedua ngobrol tentang dakwah, hari ketiga ngobrol mulai kita lagi, hari keempat kita lagi, hari kelima bosan ngobrol tentang kita, udah ngobrol tentang tetangga kita, ya. Hari keenam ngobrol tentang teman kita. Akhirnya mulai berkembang, mulai gibah dan namimah sana sini. Seorang sebelum bertemu dengan temannya imannya tinggi. Begitu dia ngobrol dengan temannya, dia berpisah imannya berkurang. Ini menyedihkan. Menyedihkan. Seharusnya ketemu teman iman semakin tinggi karena bertemu kawan itu ada ibadahnya, menjalin tali persatuan di antara ukhuwah. Tapi kalau berlebihan melampaui batas terutama ba'da isya, seorang akhirnya ketawa-ketiwi keluar imannya kurang. Dia rasa sendiri imannya apa? Kurang. Kenapa dalam pembicaraannya dia gibah, dia namimah, ceritain kejelekan orang lain. Maka ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Barzah Al-Aslami, wa kana yakrahu al-haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka ngobrol setelah salat Isya. Kemudian wa kana yanfatilu min salatil ghadati, dan Nabi selesai dari salat subuh tatkala seorang baru mengenal teman duduknya. Berarti Nabi menyegerakan salat subuh. Ini sudah saya sering ulang-ulang. Setelah salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang baru kenal, oh si fulan. Sebelahnya dia belum kenal, dia baru kenal orang yang di dekatnya. Berarti masih sangat remang-remang. Lebih dominasi gelap daripada terang. Ya, ini menunjukkan Nabi selesai salat subuh masih agak gelap. Berarti Nabi segera salat subuh. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khandaq, dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tatkala perang Khandaq. Nabi berdoa, "Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara." Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabati syamsu. Karena mereka telah membuat kita sibuk tidak bisa salat asar sampai terbenam matahari. Dalam lafal riwayat Imam Muslim kata Nabi syaghaluna anis salatil wusta salatil asri. Mereka telah membuat kita tidak bisa tersibukkan dengan peperangan sehingga tidak bisa salat tengah. Al-wusta artinya salat yang tengah, yaitu salat asar. Tsumma shallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian Nabi salat asar setelah maghrib, antara maghrib dengan isya. Nabi salat asar di situ. Walahu an Abdullah bin Mas'ud. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang lain, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri. Kaum musyrikin telah menghalangi Nabi dari salat asar hatta marratis syamsu aw isfarra, sampai matahari sudah memerah atau sudah menguning menjelang terbenam maksudnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghaluna anis salatil wusta." Mereka telah membuat kita sibuk sehingga tidak bisa salat asar. Salat yang tengah, salat al-asr itu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ya, au hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nara, sama, atau Allah memenuhi mulut mereka dan kuburan mereka dengan api. Taib. Hadis ini bercerita tentang kisah perang Khandaq. Kisahnya sangat indah. Tentang bagaimana para sahabat dikepung kondisi yang sangat mengerikan, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Ifja'ukum junudun, ya, ifja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala musuh-musuh datang mengepung kalian dari depan dan dari belakang, ya. Yaitu dari depan berjumlah 10.000 orang pasukan mengepung kota Madinah, dan dari dalam kota Madinah ada orang Yahudi yang berkhianat, Bani Quraidah. Wa izzaghatil absaru wa balagatil qulubu al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, sampai-sampai pandangan kalian sudah tidak bisa stabil saking ketakutan. Tatkala jantung sudah naik sampai ke tenggorokan, saking ketakutan dada menjadi naik, ya. Dan kalian telah berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Tatkala itulah kalian diuji dengan ujian yang sangat berat. Itu semua terjadi tatkala perang Khandaq, ya. Tatkala perang Khandaq. Jadi
10.000 pasukan datang mengepung kota Madinah. Ya, insya Allah nanti kalau kita belajar sirah kita akan jelaskannya. Intinya terjadi peperangan di antara mereka saling dari jauh-jauhan karena ada khandak, itu ada parit sehingga kaum musyrikin tidak bisa masuk. Mereka terhalangi dengan parit yang digali oleh kaum muslimin. Sehingga mereka hanya dari jauh saling panah-panahan. Sampai pada suatu hari saking ramai panah-panahan, Nabi tidak sempat sholat asar, tidak sempat karena sibuk melayani panahan mereka. Sibuk saling panah-panahan di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sampai akhirnya matahari akan tenggelam. Maka Nabi SAW pun marah ya. Nabi mengatakan, "Syaghaluna anis salatil wusta salatil asar." Mereka telah membuat kita sibuk sehingga tidak bisa salat yang tengah. Salat al-wusta maksudnya salat asar, salat tengah. As-salatul wusta secara bahasa artinya salat yang tengah. Ditafsirkan oleh Nabi adalah salat al-asar. Ada khilaf di kalangan para ulama apa yang disebut dengan salatul wusta karena Allah menyebutkan secara khusus. Kata Allah, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Kata Allah, jagalah salat-salat kalian dan jagalah salat yang tengah. Berarti salat tengah ini spesial. Ada yang mengatakan maksudnya salat subuh, ada yang mengatakan salat maghrib karena maghrib itu adalah tengah antara salat siang dengan salat malam, ya. Ya, dan macam-macam. Namun yang benar tafsiran yang lebih kuat, salatul wusta maksudnya salat asar. Salat asar ini spesial. Allah menyuruh untuk menjaga salat asar secara khusus. Wallahu alam, orang banyak pulang kerja, sibuk sehingga tidak salat asar, lalai dari salat asar, banyak ya. Oleh karenanya Allah suruh memberi perhatian terhadap salat asar. Atau orang terkadang tidur siang, dia bablas sampai dia salat asar keluar dari waktunya, ya, menjelang maghrib baru dia salat. Salat ini termasuk salat yang terkadang dilalaikan. Maka Allah menyuruh untuk fokus terhadap salat asar. Nah, tatkala terjadi peperangan tersebut, Nabi tidak sempat salat asar. Umar datang pun marah-marah, tidak sempat salat asar. Akhirnya Nabi salat asarnya kapan? Setelah maghrib masuk waktu maghrib, baru Nabi salat apa? Asar. Nabi salat asar. Jadi karena kalau sudah malam dahulu, mereka punya kode etik perang. Kalau matahari sudah tenggelam, selesai perang. Ditunda lagi besok. Itu kode etik di antara mereka. Ditunda lagi besok. Nah, tatkala sudah tidak lagi ada panah-panahan di antara dua belah pihak, baru Nabi salat asar. Setelah salat asar baru Nabi salat maghrib. Setelah salat maghrib baru Nabi salat apa? Isya. Hadis ini ya dalil tentang salat asar ya, bahwasanya salat asar itu ya waktunya sudah ditentukan ya. Namun barang siapa yang tidak bisa melakukannya karena kondisi darurat seperti yang dialami oleh Nabi SAW, maka dia boleh salat di luar waktunya. Para sahabat menyebutkan ini di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Setelah itu dimansuhkan, ada tata cara salat perang namanya salatul khauf. Salatul khauf itu dijelaskan beberapa caranya. Di antara caranya dibuat dua barisan. Dua barisan bersaf. Kalau yang depan sujud, yang satunya di belakang tetap berdiri melihat musuh. Melihat apa? Musuh. Karena kalau sama-sama sujud bisa diperangi rame-rame. Maka satunya sujud selesai, satunya berdiri. Dan satunya selesai, baru satunya melanjutkan apa? Salatnya. Ada beberapa cara dalam salat khauf. Namun dalam sebagian kondisi, salat khauf pun tidak bisa dikerjakan. Mau bikin dua ini tahu-tahu ada bom datang, jung-jung bombardir gimana? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian dalam kondisi ketakutan, maka salat dalam kondisi naik kendaraan atau dalam kondisi jalan kaki. Ya. Itu yang disebut dengan oleh para ulama dengan halul musayafah. Tatkala pedang bertemu dengan pedang. Perang duhur sampai asar enggak selesai. Terus kapan mau salat? Enggak sempat lagi bikin apa? Saf. Maka kata para ulama, seorang tetap salat meskipun tidak ada rukuknya, meskipun tidak ada sujudnya. Dia cuma bilang Allahu Akbar, subhanallah. Pokoknya dia baca zikir-zikir salat sebisanya. Dianggap sah oleh para ulama karena itu halul musayafah. Tatkala kondisi pedang ketemu dengan pedang, tidak mungkin dia bikin apa? Saf. Itu boleh. Makanya Allah mengatakan, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian dalam kondisi ketakutan, silakan salat berjalan atau salat apa? Berdiri. Atau salat apa? Dalam kendaraan, berjalan atau dalam kondisi naik kendaraan. Hadis ini meskipun ya para ulama mengatakan sudah dimansuhkan dengan salat khauf, namun ada kondisi di mana kita enggak bisa salat model begini, salat khauf enggak bisa, salat model musayafah tadi juga enggak bisa. Contoh apa? Contoh seseorang ya jadi dokter dan dia harus operasi. Terkadang dia operasi 16 jam.
dengan penuh konsentrasi dengan timnya, dia operasi 16 jam. Sudah, lewat beberapa sholat. Dalam kondisi demikian darurat, kalau dia tinggalkan, ini orang bisa meninggal atau gagal operasinya. Maka dia boleh menjamak sholat meskipun di luar waktu. Ya, caranya bagaimana? Sesuai urutan. Ya, misalnya dia meninggalkan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dia lewat. Dia baru selesai operasi misalnya pada maghrib. Maka waktu dia pada maghrib, dia jangan maghrib dulu. Ya, jangan maghrib dulu. Maka dia sholat apa? Subuh, duhur, asar baru maghrib. Kecuali maghribnya mau habis waktunya, maka maghrib dulu. Paham? Kecuali maghribnya mau habis, maka maghrib apa? Dulu. Tapi kalau waktu masih lama, tidak apa-apa. Harus urutan. Harus apa? Urutan. Karena kalau dia urutan ternyata waktu maghrib mau habis, akhirnya maghrib juga jadi qadha. Supaya maghrib tidak jadi qadha, kalau waktu tinggal 5 menit, habis waktu maghrib, ya maghrib dulu 5 menit. Baru setelah itu mengqadha yang subuh, duhur dan apa? Asar, seperti itu. Dalam kondisi terkadang demikian ya. Demikian juga misalnya seorang sedang berperang naik pesawat tempur, ya sudah, dia tidak bisa sujud rukun, tidak bisa, ya sudah salat dengan sambil berzikir saja. Sebagaimana tadi kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, maka dalam kondisi salat berjalan atau naik kendaraan. Disebut dengan halul musayafah. Seakan-akan sedang bertemu pedang dengan pedang. Seorang misalnya konsentrasi naik pesawat tempur. Kalau dia ruku sujud, wah nabrak nanti. Maka dia sambil tembak sambil Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu alhamdulillah, baca Al-Fatihah sebisanya. Sebisanya, untuk yang penting jangan meninggalkan salat. Jangan meninggalkan salat. Ini juga dalil bahwasanya adab kubur itu ada. Adab kubur itu ada. Makanya Nabi mengatakan mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api, ya. Dan alam kubur adalah alam yang gaib, tidak bisa kita kiaskan dengan alam dunia ini, ya. Banyak orang mengatakan, "Ustaz, kita buka kuburan enggak ada apa-apa kok." Katanya kuburan dilapangkan, diluaskan, ada orang dipukul, kuburan disempitkan, dipukul oleh malaikat Mungkar dan Nakir, kita buka mayatnya enggak apa-apa kok Ustaz. Ya, enggak, itu lain. Alam barzakh, alam tersendiri. Ya, terkadang azab kubur terkadang Allah bukakan, banyak yang melihat terkadang. Tapi hukum asalnya Allah tutup. Ya, Allah tutup. Tidak ada yang itu alam tersendiri. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau buka kelihatannya enggak apa-apa, tapi orang ini sedang diazab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh yatawaffal malaik wa idh yatawaffal alladziina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Kata Allah, seandainya kalau engkau melihat bagaimana nyawa-nyawa orang kafir dicabut oleh para malaikat dan dipukul muka mereka dan bokong mereka dipukul oleh malaikat. Tapi kita enggak ada yang pernah lihat. Makanya Allah berkata, "Walau taro, seandainya kau lihat, mayat orang kafir waktu ruhnya dicabut dipukulin oleh para malaikat." Tapi ada yang lihat enggak? Enggak ada yang lihat. Kalau setiap orang kafir dicabut, kelihatan keluar asap dari telinganya, semua orang enggak ada yang berjanji kafir. Nanti kalau kafir nanti kamu kayak gitu, keluar asap waktu dicabut. Semuanya orang akan beriman. Maka semua orang akan masuk Islam kalau begitu caranya. Tapi ini semua perkara yang gaib, ya. Ya, perkara yang gaib. Makanya disebut dengan alam barzakh, alam tersendiri. Barzakh artinya perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, ya, kenikmatan di surga. Karena barang siapa yang masuk termasuk kenikmatan di kuburan. Karena barang siapa yang masuk di kuburan, dia tidak mengalami kecuali satu di antara dua. Raudhatun min riyadil jannah, dia akan mendapati taman surga, dia rasakan di kuburan, kenikmatan kuburan, atau dia merasakan azab apa? Azab kubur. Waliyadzubillah. Baik, pertanyaan. Boleh enggak kita mendoakan kalau kita dizalimi, kita mendoakan orang secara langsung, orang itu zalimi saya, "Ya Allah, celakakan dia." Boleh atau tidak? Kita dizalimi ini. Barang kita diambil, rumah kita diambil, ya. Tanah kita diambil. Kita boleh doain enggak? Boleh, doanya sebebas kita atau sebatas kezaliman dia? Bebas atau terbatas? Dia ngambil tanah kita ini. Tahu dia ngurus ke mana? Ke kantor sehingga dia keluarkan sertifikat. Padahal kita sudah punya sertifikat. Sertifikat di atas sertifikat. Ini sering terjadi, saya sering sampaikan, ya. Ya. Orang satu tanah sertifikatnya 7. Kenapa? Katanya karena bumi 7 lapis, ya. Kamu sertifikat lapisan yang kemana? Katanya. Jadi sudah ada tanah sertifikatnya banyak, dicambuk dengan kemudian dia masuk ke pengadilan dengan duit dan macam-macamnya, dia ngambil tanah kita.
Bolehkah kita doain, ya Allah, pincangkan dia, boleh nggak? Ya Allah, butakanlah matanya. Ya Allah, ya, pindahkanlah hidungnya ke belakang. Ya Allah, mampuskanlah dia. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Sebaiknya nggak usah ya. Sebaiknya kita bilang, ya Allah, beri hidayah sama dia. Beri hidayah, mampus ya Allah. Orang emosi kadang-kadang ya. Mau doain supaya dapat hidayah berat sekali. Ya Allah, sadarkan dia. Enggak, ya Allah, mampuskan dia, Allah, masukkan dalam neraka jahanam. Ada kawan saya marah sama temannya. Ini kenyataan, marah sama temannya. Dia marah sama kawan saya juga. Kata dia, kurang ajar itu, semoga Allah sempitkan kuburannya. Itu orang belum mati padahal. Semoga Allah sempitkan apa? Kuburannya. Orang belum mati sudah didoain supaya disempitkan apa? Kuburannya. Maksudnya sekarang orang-orang terkadang seorang itu tidak bisa menahan jiwanya, emosional. Asalnya kalau kita dizalimi, kita enggak usahlah kita doa berlebih-lebihan ya. Kalau kita mau aman, kita bilang, ya Allah, hukumlah dia sesuai dengan yang berhak dia terima. Lebih aman begitu ya. Tetapi sebagian salaf mendoakan lebih daripada itu. Seperti yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat yang dijamin masuk surga. Dan dia dikenal mujabud da'wah, orang yang terkenal doanya dikabulkan. Ada seorang wanita ngaku-ngaku ya bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil tanahnya. Maka sahabat Abi Waqqas berdoa, ya Allah, in kunta ta'lam annaha kadhibah fa'mi basaraha. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, kalau engkau tahu wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya. Allah kabulkan. Langsung matanya dibutakan oleh Allah. Akhirnya dia berjalan, dia jatuh ke sumurnya sendiri, mati di sumurnya. Jadi hati-hati ikhwan, ente jangan dolimi orang. Karena terkadang yang ente dolimi kalau sudah doa, dia tidak pandang bulu. Dan dia tidak ada kasih sayang dalam doa. Dia bilang, ya Allah, hancurkan kebahagiaannya. Mengerikan. Mengerikan. Saya tahu ada seorang wanita, kawan istri saya. Dia didolimi oleh seorang lelaki. Ya, didolimi oleh seorang lelaki. Ya, menurut versi dia ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan kau bikin lelaki ini diterima dimanapun. Dan benar, lelaki ini kemana saja dimasalahkan oleh masyarakat. Selalu kemana-mana dimasalahkan oleh apa? Masyarakat. Sampai sekarang masyarakat mempermasalahkan dia. Saya baru sadar, jangan-jangan itu sudah sekitar belasan tahun lalu saya dengar cerita itu, istri saya cerita. Ya. Jangan-jangan itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Anda menzalimi orang dalam perdagangan kongsi, ternyata Anda ngambil untung lebih. Dia bilang, ya Allah, jangan bikin dia untung selamanya. Setiap Anda dagang gagal terus. Kenapa? Mungkin doa seorang dizalimi. Dan dia berdoa waktu doain Anda, doa kecelakaan, keburukan bagi Anda, dia tidak pakai kasih sayang. Dia melampiaskan apa yang dia inginkan dan kebetulan Allah kabulkan. Ya sudah, repot. Maka seorang jangan menzalimi orang lain. Tapi bolehkah kita mendoakan orang kafir secara langsung? Ya Allah, hancurkanlah si fulan. Ya Allah, hancurkanlah si fulan. Atau kita hanya mengatakan secara umum, ya Allah, hancurkanlah orang-orang pendusta. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir. Ya. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh ditakyin, ada yang mengatakan tidak boleh ditakyin. Ini pembahasannya dalam pembahasan akidah. Tapi demikian saja para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tanya, untuk wanita yang sholat di masjid, mau tanya yang mana yang afdalnya kalau kasusnya seperti masjid di atas, terus kita lagi pengajian di bawah, itu mana yang afdal? Apa bolehkah kita membuat jamaah sendiri wanita di bawah sini, atau lebih afdal kita ikut yang di atas Ustaz? Oh, maksudnya biar tidak kelihatan? Iya betul. Kalau sudah di atas, ya di atas saja, tidak apa-apa. Kecuali di atas penuh, baru kita kemana? Ke bawah. Di atas tidak apa-apa. Dulu zaman Nabi SAW juga lantai cuma satu, dan para sahabiat sholat juga ya bersama para sahabat ya. Tidak ada masalah. Yang penting yang paling afdal, yang paling belakang. Yang paling apa? Belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang sunnah Rasul. Ini apakah sunnah Rasul atau bahkan yang menyatakan bahwa Rasul setelah sholat qobliyah subuh lalu tiduran sebentar.
kalau memang itu sunnah Rasul, berarti kan kalau dikerjakan pahala. Apakah kita juga bisa mengurangi? Iya, kata para ulama yang seingat saya itu sunnah bagi orang yang sholat malam sehingga dia istirahat sebentar ya, sehingga dia merasa letih. Karena inti daripada sholat adalah sholat apa? Sholat subuh. Sehingga dia perlu istirahat sebentar supaya agak segar untuk bisa sholat apa? Subuh. Tapi kalau dia bangunnya pas azan, nggak usah lagi tidur-tiduran. Ya sudah, dia segar, mending dia baca Quran, mending dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu dia berbaring. Tidak perlu dia berbaring. Lagi Ustaz, yang soal doa kezaliman itu Ustaz. Anda punya kasus ada satu tempat di mana itu tadinya Anda berdua sama teman, lalu diambil sama kakaknya, lalu jadi Anda sampai hari itu belum bisa terima. Jadi setiap lewat tempat itu Anda berdoa, ya Allah berikan balasan bagi orang yang menzalimi Anda sesuai dengan perbuatannya. Dan kebetulan orang ini non Muslim, itu bagaimana Ustaz? Itu hak ibu. Tapi kalau ibu tidak meminta kepada Allah, ibu harapkan pahala di akhirat, lebih afdal. Terserah ibu doakan dia boleh. Kalau dia zalim boleh doakan ya. Tapi kalau ya sudahlah, ini sudah takdir, mau diapain ya. Ya sudah, enggak usah doain keburukan ya. Maka insyaallah pahalanya lebih besar. Ana pernah dengar dari kajian asatis salaf lain bahwa waktu subuh di Indonesia terlalu cepat. Apakah demikian? Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kita nggak mungkin ulang lagi ya. Nanti lihat rekamannya aja. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang seandainya orang yang dizalimi terus berdoa. Ibu-ibu banyak dizalimi, kan? Ibu-ibu sabar ibu-ibu. Nggak usah doain kejelekan. Kita semua dizalimi orang. Enggak usah lah. Enggak kan. Terus orang yang dizalimi itu mesti mendoakan orang yang menzalimi. Nah itu di akhirat masih dihisab lagi nggak ya? Kalau doanya diijabah sama Allah, orang yang dizalimi itu didoakan jelek sama orang yang dizalimi. Nah itu di akhiratnya nanti kena hisab lagi. Kenapa sampai pikiran seperti itu? Wallahu a'lam. Kenapa ingin dia mampus di dunia dan akhirat kan? Saking jengkelnya, kalau dia mampus di dunia sayang. Saya ingin dia mampus di akhirat. Udah ya Allah mampuskanlah di dunia dan akhirat. Udahlah, kita dizalimi, ya memang menyakitkan, tapi kita sabar lah, saudara. Udahlah. Ya, kecuali memang dalam kondisi tertentu kita sangat terzalimi, ya boleh saja, tidak dilarang ya. Tidak dilarang. Berarti kita ingin agar dia disegerakan hukumannya ya. Apakah di akhirat masih dihukum? Allah alam. Mungkin saja masih dihukum. Ustaz, waktu duha sampai kapan? Waktu duha kira-kira sampai 10 menit sebelum zuhur. 10-15 menit sebelum apa? Zuhur. 10 atau 15 menit sebelum zuhur. Apakah boleh mengakhirkan salat sampai di ujung malam sekitar jam 2? Kelamaan ya. Salat Isya batasnya setengah malam ya. Kira-kira jam 11, setengah 11. Ya, jam 11-an lah paling akhir. Setengah 11. Hari-hari besar Islam, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Adakah tuntunan secara syar'i untuk bersalam-salaman dengan orang tua? Enggak. Jadi hari raya tersebut yang penting ada acara ibadahnya. Ibadahnya itu sholat apa? Sholat Id. Sholat itu jangan bikin macam-macam, jangan pakai adzan, jangan pakai iqamat karena enggak ada tuntunannya. Setelah itu adalah hari bersenang-senang. Bersenang-senangnya bebas. Mau kunjung-kunjungan, mau makan makanan, ya, mau lomba-lombaan, mau lari-larian, bebas, mau main bola, bebas. Itu hari bersenang-senang, hari untuk bermain-main. Ya. Jadi bebas. Mungkin tradisi masyarakat waktu Lebaran kunjung-kunjungan itu afdal. Ya. Bertemu dengan orang tua tentu lebih afdal lagi. Ya, nggak ada masalah. Ya. Sekarang azan subuh 4.30. Benar kan? Hah? 4.42.
Oh ini kecepatan 4.30. Sekarang azan subuh 4.42. Bolehkah terbiasa bangun malam jam 2 malam atau jam 3 malam untuk melakukan sholat isya? Tadi salah, sholat isya sampai sekitar jam 11-an, sampai tengah malam. Selewat daripada itu namanya waktu darurat. Orang boleh sholat isya di waktu darurat tatkala ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur tidak boleh melewatkan sampai lebih tengah malam. Kira-kira jam 11 akhir sholat isya. Ini pertanyaan sudah ditanyakan pada minggu lalu. Jika azan subuhnya jam 4.30, kapan sepertiga malam terakhir? Sudah kita hitung-hitung kemarin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Kalau kita rencananya mau sholat tahajud, tapi bangunnya kesiangan, menjelang subuh, 10 menit menjelang subuh, itu kita masih boleh sholat witir nggak? Boleh sholat witir, yang penting sebelum azan subuh. Tapi nggak sholat tahajud pun? Tidak apa-apa. 3 rakaat, 5 rakaat, 1 rakaat boleh. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan dari teman anak. Suaminya baru aja berpoligami. Teman anak membolehkan apa maksudnya mau nggak mau mengikhlaskan. Itu namanya terpaksa, bukan membolehkan. Nah, masalahnya di sini Ustaz, yang teman anak yang istri tua itu sudah membagi harinya dengan 3,5 hari, 3,5 hari. Tapi kalau pas di istri muda itu HP selalu hidup dimatikan. Jadi kebetulan anaknya waktu dulu jatuh ada bahaya, nggak bisa telepon dia. Cuman kalau di rumah istri tua dia telepon-teleponan terus dengan istri muda. Masya Allah. Itu bagaimana Ustaz? Karena teman anak itu merasa terzolimi. Doain. Biar HP-nya rusak semuanya. Kasih tahu baik-baik sama suaminya, Mas kamu kok begitu? Kalau jangan HP dimatiin dong. Mungkin istri pertama suka ganggu. HP kenapa dia matiin? Mungkin ada masalah. Kalau dia lagi sama istri kedua, diserang terus, diteror terus ya. Mending dia matiin HP. Kasih tahu sama suaminya, Mas, kamu nyalain HP, Mas. Saya tidak akan menterormu ya, Mas. Saya akan telepon kamu kalau ada kabar mendesak ya. Ya, harusnya suaminya mengerti. Namanya istri pertama cemburu sangat apa? Wajar ya. Sangat wajar. Semakin masih terus Ustaz. Ternyata semakin hari semakin tidak adil. Akhirnya istri tua minta pergi dari rumah untuk bermuhasabah. Yang benar bagaimana Ustaz? Bermuhasabahnya keluar rumah suaminya atau tetap di rumah tapi tidak sekamar? Itu yang benar bagaimana Ustaz? Yang syar'i. Dia ajak suaminya pergi ke ustadz, kemudian tanya ya. Tidak mau Ustaz. Ya, ustadznya undang ke rumah. Apakah betul berwudu dalam kamar mandi tidak boleh? Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak apa-apa berwudu dalam kamar mandi. Berwudu itu kan bersuci, ya atau tidak? Mandi bersuci atau bukan? Mandi kan tohara juga, wudu juga tohara. Boleh enggak mandi di kamar mandi? Atau mandi di kamar tidur. Sebagaimana mandi adalah bentuk bertohara, boleh dalam kamar mandi, berwudu juga bentuk bertohara, boleh dalam kamar mandi. Ini ada pertanyaan, Ustadz apa dalilnya mengakhirkan sholat isya? Dari tadi kita ngaji dalilnya banyak. Ini mungkin terlambat datang, mungkin terlambat apa? Datang. Itu penyakit yang terlambat datang seperti itu. Atau bertanya tentang pelajaran minggu lalu, ya mau diapain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ketika kita sedang sholat subuh, kemudian di rakaat pertama itu kita sudah baca Al-Fatihah, kita ingat bahwa Di rakaat pertama kenapa? di rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah kita ingat bahwa belum sholat sunnah. Iya. Terus itu gantinya atau setelah sholat subuh aja kita ulang lagi tambah dengan sholat sunnah, boleh? Kalau kita belum sholat qobliyah, kita sudah terlanjur sholat subuh, maka selesaikan sholat apa? Subuh. Ya.
Setelah sholat subuh yang lebih afdal, kita sholat qobliyahnya ditunda di waktu duha. Ditunda di waktu apa? Duha. Tetapi kalau kita khawatir karena banyak kesibukan, khawatir nanti malah lalai lagi, kita boleh langsung sholat setelah sholat subuh. Jadi pilihan yang pertama kita tunda sholat qobliyah subuh yang tidak sempat kita kerjakan karena uzur, kita tunda di waktu apa? Duha. Tetapi kalau kita khawatir tidak sempat juga karena mungkin mau naik pesawat atau karena kesibukan, maka tidak mengapa setelah sholat subuh langsung kita sholat 2 rakaat qobliyah subuh yang diqadha setelah subuh. Jadi waktu sholat duha itu niatnya digabung gitu Ustaz? Enggak, duha lain, ini lain. Oh gitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ketika dikatakan wanita lebih afdal untuk ilmu di rumah, bagaimana jika ketika ia ingin banyak majelis dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya hampir tiap hari? Ya saya bilang kalau memungkinkan paling baik di mana? Di rumah. Kalau memang harus keluar ya dibatasi ya. Dibatasi, minta izin sama suami ya. Kalau sudah selesai segera pulang ya. Ya. Ngajinya setengah jam, ngobrolnya 5 jam. Ya boleh, tidak dilarang. Kan kita bilang tadi wanita boleh ke masjid enggak? Boleh, tapi yang lebih afdal di mana? Di rumah. Ustaz, bagaimana mengatur skala prioritas ilmu? Misal majelis apa yang pertama kali diprioritaskan? Berusaha akidah sudah, jangan setiap kajian akidah semua enggak. Akidah pilih satu ustaz sudah. Penting runut, fikih satu ustaz. Nanti misalnya adab satu ustaz misalnya ya. Seperti itu. Atau kalaupun akidah ternyata berbeda, pembahasannya beda, misalnya ini bab asma sifat, ini bab uluhiyah, enggak apa-apa. Ya, karena kita harus berusaha mengetahui yang lainnya. Kalau akidah terus juga tidak pernah belajar fikih, nanti fikihnya salah-salah juga. Ya. Jadi fikih nggak belajar akidah lebih parah lagi. Ya. Jadi dibagi-bagi waktunya. Pak Ustadz, saya banyak didolimi oleh orang. Dia mendolimi dengan meminjam uang saya dan tidak mengembalikan. Dia pinjam uang dalam jumlah yang besar. Dan saya juga sering ditipu sama orang yang mendolimi saya. Bagaimana orang yang mendolimi saya dengan meminjam uang, tidak mengembalikan dan menipu saya, masih bisa tidak masuk surga? Karena saya sampai sakit hati, tidak akan mengikhlaskannya, dia minjam uang, tidak kembalikan dan menipu saya. Nanti tuntut di akhirat ya, tuntut di akhirat. Kalau memaafkan lebih baik, ya sudahlah, saya maafkan. Ya. Ya. Kalau mungkin, sepertinya dari pertanyaannya kayaknya nggak mungkin. Sampai dia tidak rela ini orang masuk surga, dia nggak rela. Percuma kita dendam, nggak ada faedahnya. Jadi kita maafin. Kita ditolimi orang, mau diapain? Orang ngata-ngatain kita, duduk kita, bilang kita pendusta, tersebar kemana-mana. Terus mau diapain? Orang ambil harta kita nggak dikembalikan, mau diapain? Udah, supaya kita hidup tenang, kita maafkan, pahalanya besar. Urusan dia masuk surga, masuk neraka, serahkan kepada Allah. Kalau kita nggak mau dia masuk surga, Allah ampuni dia, mau diapain? Ini tambah sakit hati di akhirat. Ya udah. Kalau Anda ingin menuntut di akhirat, silahkan, tidak apa-apa. Itu hak Anda. Dan Allah Maha Adil. Allah akan beri kesempatan bagi Anda untuk menuntut orang tersebut di akhirat. Ketika salah arah kiblat, sedangkan sholat sudah berlangsung, apa sholatnya dibatalkan? Ya. Kalau arah kiblat tersebut kita peroleh dengan berijtihad, kita sudah lihat arah timur, kita sudah pasang kompas, kemudian kita yakin kiblat sebelah situ, kita takbir Allahu Akbar, tahu-tahu ada yang tegur belokkan kita, lanjutin saja. Lanjutin saja. Tapi kalau kita asal ngasal, paling kiblat sana, asal ngasal deh, sebelah sana dari awal, harus ulang dari awal. Paham? Itu bedanya. Ya. Demikian saja kajian kita, hadirin hadirat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.